Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Pamu Slide 2 atau Slide 2. Silakan disimak karakternya, apakah natural atau kayak suara robot, dan disimak juga gain-nya, cukup tinggi atau tidak, dan detailnya, kayak atau tidak ya. Habis itu paling teman-teman boleh nilai, apakah bagus, misalkan buat konten, bisa kepake, atau proper aja buat komunikasi, atau main game online, atau malah jelek ya. Halo, assalamualaikum. Mari tidak terlalu teknis membahas TWS earphone yang satu ini. Pertama, karena ini adalah penerus dari earphone yang sudah saya simpan beberapa tahun terakhir, mungkin jadinya bias ya. Dan kedua, andai kata video saya sukses bikin kamu teracuni pun, mendapatkannya tidak semudah biasanya. Ya, Pamu Slide 2 ini kembali digulirkan melalui crowdfunding di Indiegogo. Gayanya Padmed kalau rilis produk andalan memang begini. Selain mengamankan pendanaan, hype-nya juga biasanya lebih bergaung. Karena seringnya mereka dapat backers yang banyak banget melebihi target awal. Baik, kalau kamu tidak familiar dengan istilah-istilah barusan, izinkan saya mengenalkan dulu pendahulunya Pamu Slide generasi pertama. Ini adalah TWS earphone yang sukses membuat saya jatuh cinta sama brand ini. Bahan berkualitas, bentuk yang sangat ergonomis, fitur dan teknologi yang disematkan juga ke sound quality-nya ya. Semuanya real premium earphone yang kalau kamu mau usaha lebih, beli dari luar negeri, mungkin bakal terasa worth it sekali. Yang unik adalah charging case Pamu Slide generasi pertama justru malah bisa berfungsi sebagai wireless power bank. Jadi bisa dipakai ngecas smartphone yang mendukung fitur ini. Unik dan agak mubazir sih kalau saya bilang. Kebalikannya, Pamu Slide Mini penerusnya yang earphone-nya sama persis, charging case-nya bisa menerima Qi wireless charging. Dan untungnya Pamu Slide 2 ini juga wireless charging-nya itu buat menerima daya. Yang jelas, kata slide ini memang sesuai dengan form factor dari charging case-nya, yang memang bisa digeser untuk memunculkan kedua earphone-nya ini. Somehow, Pamu Slide generasi pertama lebih kerasa solid dan tough sih. Produk Padmed belakangan itu desainnya makin playful, kemudian makin hippie juga, dengan build quality yang sebetulnya tetap baik, namun tetap ya, saya merasa pendahulunya lebih solid. Nah, Pamu Slide 2 ini punya animated LED yang nampak menarik saat pengisian daya dilakukan ya. Earphone-nya sendiri mulai mengadaptasi desain yang dipakai di Pamu Z1 Pro, fitting in-ear yang dikombinasikan dengan stem yang lebar seperti telinga kelinci yang menjulur ke bawah. Sejujurnya, desainnya bikin love and hate relationship ya sama saya. Untung warna putihnya ini cakep dan fitting di telinganya juga mantap. Ngepas, gak gampang lepas, gak bikin sakit juga. Untuk masalah fitur, selain wireless charging yang sudah tadi saya sebut, Pamu Slide 2 ini tentunya punya ANC juga. Modenya ada 3, yaitu Active Noise Cancelling, kemudian Hear True atau Ambient Mode, dan juga Wind Noise Reduction. ANC-nya sudah sangat terpakai untuk mengurangi noise dari ambience di cafe saat saya bekerja, jadi tersisa lantunan musik cafe saja yang mengalun pelan saat playback di earphone saya hentikan ya. Kemudian dari data yang Padmed berikan, noise yang bisa diredam itu hingga tingkat minus 42 desibel. Ini mantap nih, di mana earphone lain kebanyakan berkisar di 25 sampai 35 desibel. Kemudian Hear True alias Awareness Mode juga cukup menangkap suara sekitar, namun memang sulit untuk mengatakan bahwa saya bisa mendengar keadaan di sekeliling jika sambil mendengarkan musik. Nah, untungnya di aplikasi Pamu ada fitur voice enhancement ya, yang akan membuat suara manusia lebih terdengar lagi dibandingkan suara ambience. Kemudian Pamu Slide 2 ini juga punya in-ear detection, jadi auto pause saat dilepas dan auto resume saat kembali dikenakan. Punya gaming mode juga, hanya saja harus diaktifkan dari aplikasi Pamu di smartphone terlebih dulu. Buat nonton video tidak akan terkendala soal latency, namun lain cerita kalau memang beneran mau gaming. Kamu harus rajin nyalakan ultra low latency mode-nya dulu sebelum memulai permainan. Ya, mau setting kontrol sentuh juga nggak bisa buat toggle mode ini ya. Dan defaultnya, tap 1 kali itu buat play atau pause, tap 2 kali buat previous atau next track, tap and hold buat voice assistant di kiri dan buat toggle ANC mode di kanan, serta bisa atur volume dengan slide jari di sensor sentuhnya ya, slide atas slide bawah buat naik dan turunin volume. Lengkap sebetulnya, andai saja bisa juga tuh tap and hold buat toggle gaming mode-nya tadi.
Untuk sound karakter bisa dibilang ini masih gue banget. Jir, gue dong, rekaman eta si gue. Pamu Slide, Slide Mini, Pamu Unique, Pamu Quiet, Pamu Nano itu adalah 5 earphone PadMat yang memuaskan saya selama ini. Z1 Pro enggak, karena over ngebass. Nah, yang keenam ini adalah Pamu Slide 2. Bass yang punya tenaga cukup, tidak lepas kontrol, tidak bikin suara jadi banyak gaung, namun cukup panci saat dibutuhkan, dengan tingkat keempukan well done, rasanya nikmat banget. FYI, saya adalah bass head yang hijrah ke Clarity. Tapi jelas nggak mau kalau dikasih earphone yang bassnya anyap ya. Sektor vokal bisa dideliver dengan baik, jernih, clear, tidak jadi berat, dan tidak juga melengking atau tajam, proper banget. Treble juga dapat ya sparklingnya, dan ini yang membuat saya selama ini banyak menyimpan earphone keluaran PadMat. Sekali lagi, selain Z1 Pro. Kemudian virtualisasi hadir dengan akurat, jarak bisa diciptakan dan staging terasa luas dengan separasi suara yang juga jelas. FYI lagi, harga buat early adapter di Indiegogo saat ini hanya $79 saja. Normalnya nanti konon lebih mahal $80 ya, di $159. Dan FYI lagi, saya lebih memilih Jabra Elite 7 Pro dijadikan cuan saja dan keep Pamu Slide 2 ini. Alasannya memang lebih kecuan sih, bukan karena lebih baik ya. Nah, ada satu yang perlahan mulai ditinggalkan PadMat adalah chipset Qualcomm. Sejak Pamu Nano dulu, sudah tidak ada dukungan buat kodek FX lagi ya, jadinya cuma buat SBC dan ESC. Sementara spek lain ya oke lah ya. Bluetooth 5.2 punya waterproof rating IPX4 dan battery life yang diklaim 6,5 jam. Dan untuk pilihan warna, putih paling keren sih menurut saya. Setelah itu urutannya baru ke hijau dan hitam. Dalam paket penjualan, total kamu dapat 5 ukuran ear tips ya, plus dapat pouch juga. Jadi, saya nggak mau tanggung jawab ya kalau kamu keracunan sama earphone saya ini. Ya udah deh, tanggung jawab dikit deh. Link ke Indiegogo saya taruh di deskripsi ya. Oke, cash close ya. Saya tutup videonya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.